Iya. Teman-teman, sorry ya. Aku invite lagi ya teman-teman. Aduh, lagi seru-serunya lagi. Bentar ya teman-teman, aku invite lagi. Om, aku invite lagi ya. Halo Mas Bekti. Halo Mas Bekti. Aku invite Om Ben lagi ya, teman-teman. Sorry banget. Sorry Om. Dijegal semesta lagi. HP saya tiba-tiba kepanasan tadi Om Rit. Oke. Tadi masih bahas psikologis ya Om berarti ya? Iya, Oke. Oke Om, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Om ya. Ini ada yang nanya nih Om, boleh silakan. terkait arah hunter nih Om. Ya, kira-kira ada nggak sih Om ciri-ciri saham bahwa saham itu akan arah? Kalau misalkan saya sendiri ngelihat sih, misalnya ada ganjelan nih di bid tertentu dan itu sangat tebal. Kalau misalkan dari sisi Om Ben sendiri ada nggak kriteria khusus yang bisa Om Ben tangkap gitu, wah ini saham bakal arah nih nanti ke depannya? Hmm, agak susah sebenarnya untuk melihat arah hunter ya. Jujur aja ya. Karena begini, susah karena kita harus mengandalkan benar-benar bandar atau big player yang nahan saham itu di arah. Kita nggak pernah ngerti akankah ada seller besar untuk mengguyur saham itu ya. Karena kita nggak pernah ngerti nih. Jadi menurut saya arah hunter itu adalah teknik yang memang bisa profit cepat ya. Bisa profit cepat. Wah, ada Mas seperti ini. Ada Mas Bekti. Bisa profit cepat. Bisa profit cepat, tapi juga kita bisa menderita loss yang sangat cepat juga. Karena apa? Ketika diguyur, otomatis akan ada panic sell. Ya kan? Ketika dicabut bidnya, yang terjadi adalah gini. Contoh ya. Misal ya, si A, ya, broker A ini yang nahan di arah, di bidnya. Ketika dia merasa nggak aman, maka yang keluar duluan siapa? Broker A ini. Ya kan? Dia akan cabut, dia akan guyur. Nah, Ya. kita yang ngikutin itu akan menderita yang namanya collateral damage-nya aja. Ya, efek tambahan, kerusakan tambahan aja. Ketika udah diguyur ya, diguyur panik, kita buang semua. Kita buang. Ya kan? Ditambah sama broker lagi di bawah. Dinaikkan lagi. Setelah dinaikkan, kita beli lagi ya. Ternyata dia naikkan untuk ngebanting lagi. Jadi buat saya teknik arah hunter ini cukup susah ya. Saya pribadi, saya jujur aja saya hampir tidak pernah bermain arah hunter. Terutama setelah kejadian prim ini. Di saham yang tadi saya loss itu. Saya cukup dalam tanda kutip trauma di situ karena menurut saya aduh, resikonya kok gede sekali. Nah, saya biasanya masuknya adalah sebelum dia arah. Artinya apa? Misal arahnya 25%. Ini udah 18% nih. Nah, saya biasa mulai masuk di harga-harga seperti itu. Ya, ketika udah kan ada kalau memang ada saham yang kayak oil contoh ya, tiba-tiba dalam beberapa menit arah, itu kita ya udah kalau nggak dapat ya sudah, kita nggak bisa ngejar. Tapi ada beberapa saham yang mau arah itu ada dramanya. Ya kan saya bilang ada konsolidasinya, dia naik turun. Nah, itu saya yang biasanya saya berani entry ya. Berani entry 18% seperti itu. Nah, nanti ketika sudah mulai dekat arah, saya melihat kalau memang guyurannya udah kenceng atau tidak ada broker yang cukup kuat menahan ya saya akan buang. Tapi ketika kuat ya saya biasanya akan buang bertahap. Ketika saya merasa begini, lot saya terlalu besar misalnya, saya takut besok nih OLT saya nge-lag nih pagi-pagi, ya kan? Kan kejadian seperti itu. Ada OLT yang lamban di pagi hari ya, OLT-nya masih bengong gitu kan, ya. Yang lalu udah jual beli, kita mau jual udah ARB dia. Nah, Kita jangan masuk sampai aja nggak bisa. iya, masuknya nggak bisa gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita kejebak di situ gitu loh. Makanya ya menurut saya arah hunter ini buat saya pribadi saya tidak merekomendasikan seperti itu ya. Terutama di market-market yang volatil, ya marketnya yang lagi kemarin kan beberapa minggu lalu tuh kan saham arah dibantai semua tuh. Yang waktu Arka dari arah, CPMF dari arah, Kota dari arah. Nah, itu menjadi contoh atau pelajaran buat teman-teman scalper di sini bahwa itulah resikonya. Ya kan?
Kalau memang saham itu arah, ya teman-teman bersyukurlah, berarti besoknya bisa jualan. Kalau Betul. teman-teman sempat jual, gitu aja kan. Ada kan, kemarin ada saham, kalau nggak salah saham apa ya, saya lihat pagi-pagi kenceng ke atas, tiba-tiba kok jam 9 lebih 2 udah ARB. Ya itu ada banyak kejadian seperti itu di Ya, saham-saham ya, seperti ini, itu betul. bahaya banget gitu loh. Jadi menurut saya ya jangan terjebak di arah hunter aja. Teman-teman punya metode-metode yang lain yang bisa kita lakukan untuk scalping. Jadi arah Hmm. hunter itu salah satu metode, tapi yang tadi saya bilang itu metode yang paling high risk menurut saya. Ya, yang pertama arah hunter, yang kedua ARB hunter tuh. ARB hunter kalau Hmm. nggak bangun karena ARB berjilid-jilid juga konyol juga. Ya itu yang menurut saya cukup berbahaya ya. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman memantau market, teman-teman ngerti yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Oke, oke, Gitu. mantap. Berarti kalau menurut kalau bisa saya rangkum, arah hunter itu risikonya paling tinggi Om ya dibanding scalping biasa ya Om ya. Iya dong. Karena Hmm. begini, udah mentok di atas gitu loh. Yang paling bahaya gini loh. Yang paling bahaya adalah guyuran di pre-closing. Ya, Kita nggak betul. ngerti diguyur atau nggak itu. Ya kan? Jam jam 14.50 itu. Wow, itu bidnya tebel nih, bidnya tebel sampai jutaan lot. Hmm. Tiba-tiba di jam 15.00 lu pindah ke over. Mau Loh, buang kok gimana udah teman-teman? minus? Pindah. Kok udah minus? Loh, bukan minus, nggak minus, masih arah, tapi pindah Oh, ke oke. over. Iya, iya, udah Jadi gawat dari ya. bid misalnya ya, misalnya bidnya 1 juta lot nih, pindah ke over. Jadi Hmm. 500.000 lot di over. Mau apa kalau 500.000 lot di over? Atau nggak usah 500.000 lah, dikasih aja 24.000 lot aja itu udah panik. Dari 1 juta lot jadi 24.000 lot di over udah panik. Hmm. Pasti ketika jam 3 lebih 5 ya, 15 lebih 5 langsung yang cuma 30.000 itu bisa jadi 100.000 itu. Karena Iya. semua retail langsung pasang jual kan gitu kan. Kita nggak Hmm. bisa keluar. Kalau saham seperti yang terjadi apa? Besoknya pasti ARB. Kalau Iya, nggak ada yang nahan, ya kan? Kalau ada yang nahan ya dia bisa mantul. betul, betul. Jadi itu salah satu resikonya dan itu nggak bisa kita kontrol gitu loh. Ya kan siapa yang bisa ngerti guyuran di kamar gelap seperti yang saya bilang kan ya? Ya. Siapa yang bisa ngerti guyuran di pre-closing? Nggak ada yang ngerti. Saya kejebak di print tuh gara-gara seperti itu sebenarnya. Waktu 14.50 tebel dia bidnya. Hmm. 15.00 jadi over. Saya udah jemur, nggak laku. Ya ini bagian dari resikonya nih ya, teman-teman harus memahami itu. Oke, mantap banget nih. Dapat ilmu lagi teman-teman terkait arah hunter. Oh, mungkin ada dua pertanyaan lagi Om sebelum kita akhiri Boleh, hari ini, boleh. kita udah 1 jam lebih. Mungkin yang pertama nih Om, ada nggak sih Om kondisi ketika Om beli saham gorengan gitu ya, tapi saham gorengannya itu kayak ngegantungin Om. Jadi kayak udah dibeli, tapi nggak naik-naik gitu loh, di situ aja terus gitu kan. Nah, kalau Om Ben sendiri gimana Om menghadapi kondisi seperti itu? Apakah Om akan jual BEP atau saya tunggu nih ketika sahamnya nanti naik? Ketika harganya udah nggak naik ya, artinya nggak ada kenaikan. Dan saya melihat tidak ada cukup buyer yang mau ngangkat seperti itu ya. Apalagi mulai jualan terus, saya akan ikutan jual. Karena Hmm. apa? Saya tidak. Jadi gini, keamanan aset saya lebih penting daripada itu, daripada apa? eh, Cari Profit. profit. Kita cari profit bisa di saham lain. Tapi kalau sampai saham yang ini ya, apalagi saya overload di sana, tiba-tiba bidnya hilang, volumenya hilang, mendadak langsung roboh ke bawah. Ini bahaya banget gitu loh buat saya. Ya kan? Saya bisa menderita kerugian yang cukup dalam karena apa? Karena untuk saya jual berarti saya harus buang beberapa lantai ke bawah, ya Ya. kan? Dan ini sangat merugikan saya. Karena itu ketika saya merasa seperti itu ya, ada yang sudah mulai sideways, tapi apa ya? Kok nggak enak? Saya merasa nggak enak atau mungkin sellernya kok keluar terus, pasang over terus di situs overnya ya, saya akan mulai cicil buang bertahap. Kalau nanti dia sampai breakout, Hmm. saya mungkin akan buyback lagi. Intinya adalah saya tidak mencari persentase maksimal, tapi saya lebih melihat keamanan modal saya, aset saya. Karena scalping ini ya resikonya besar, high risk, high volatility seperti itu ya. Saya percaya ketika saya kehilangan di sebuah saham ya, tapi saya tetap masih memiliki mindset yang benar. Saya bisa mencari di saham-saham yang lain untuk scalping. Itu prinsip saya. Jadi buat saya ketika ada sebuah saham yang sudah nggak prospek ya saya buang. Saya tidak pernah Hmm. mencintai saham itu sangat berlebihan. Oh saya ngefans banget sama saham ini, nggak pernah. Saya kalau ditanya Om Ben saham favorit apa, saya cuma bilang saham favorit saya ya saham yang punya momentum. Karena ketika punya momentum ke atas itu bisa menghasilkan kita profit dan itu favorit banget buat saya untuk dapat profit di sana. Gitu aja. Hmm. Oke, oke. Mantap Om.
Mungkin ini satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir Om. Jadi kalau misalkan dari sisi Om Ben sendiri, kira-kira scalping sesi 2 menarik gak sih Om? Atau lebih ke sesi 1 aja pas opening market Om? Tidak ada mana yang lebih baik di dalam hal waktu menurut saya. Karena kita nggak pernah mengerti, ya kita nggak pernah mengerti tiba-tiba kan kita pernah ngerti nih. Saya kasih contoh ya. Beberapa hari yang lalu kan market pagi volatil ya, pagi volatil jual beli tiba-tiba menjelang jam 10 sepi marketnya. Semua saham mendadak seperti silent pause ya, diem gitu. Bukan berguguran, diem. Jadi bener-bener sahamnya tuh nggak kemana-mana, pada diem semua. Sepi, ya, ada yang turun, tapi nggak ada yang naik. Intinya seperti ditahan. Dan kalau kita lihat pergerakan dari IHSG-nya juga mulai menurun seperti itu. Nah, kita nggak pernah ngerti ini nggak bisa jadi patokan, ya nggak bisa jadi patokan. Ada masanya ketika sepanjang trading itu marketnya sangat powerful sekali, ya sangat powerful dan sangat volatil itu ada. Tapi ada masanya market sangat sepi sekali. Jadi saya lebih melihat apa ya timingnya secara momentum aja. Kalau memang udah momentumnya habis ya saya akan keluar. Kalau ada momentum lagi baru saya akan masuk. Saya nggak pernah. Saya gini, saya punya pengalaman. Saya mencoba memaksakan, ya saya masuk ke saham ketika marketnya sepi. Yang terjadi saya nyangkut di sana. Ya, dan saya cut loss. Makanya dari pengalaman itu saya belajar bahwa tidak ada patokan apakah sesi 2 lebih baik. Tapi yang pasti seperti ini, biasanya open sesi itu selalu volatil. Itu jelas pasti. Open sesi selalu volatil, setelah mungkin 15 menit, 20 menit terjadi pembentukan market yang sebenarnya. Marketnya mau kemana? Mau naik, mau turun, atau mau sideways. Ya kan? Kemudian nanti menjelang akhir sesi 1 baru volatil lagi. Sesi 2 awal seperti itu dan menjelang akhir sesi seperti itu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kadang-kadang di tengah sesi ini muncul kejutan-kejutan dari sebuah saham. Contoh oil kemarin. Oil itu sangat mengejutkan sekali ya. Bahkan saya pun nggak sempat ngejar. Ya sudah, kalau nggak sempat ngejar ya sudah. Ya sudah, nggak akan saya kejar. Ya sudah, besok mau arah lagi. Ya udah, biarin lah kita lihat besok bagaimana. Tapi untuk saya ngejar itu, aduh, nggak deh. Karena buat saya resikonya cukup besar. Kalau saya mau ngejar, saya harus memahami resikonya dulu. Kalau saya siap dengan resikonya, saya kejar, oke lah. Seperti itu. Oke. Mantap banget nih Om. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira Om Ben ada tips gak sih buat scalper di luar sana supaya bisa profit konsisten di pasar saham Indonesia? Karena seperti yang kita tahu ya Om, bahwa pasar saham Indonesia ini marketnya masih sangat berprospek ya Om ya, ke depannya. Betul. Marketnya masih sangat berprospek, masih sangat bagus, dan potensinya masih besar. Betul. Cuman masalahnya seiring ya, jadi ini ada sebuah dilema seperti ini. Seiring banyaknya orang yang melakukan IG Live seperti kita, ada banyak orang yang mengedukasi masyarakat. Betul. Seiring juga market maker akan memodifikasi cara permainannya. Makin pintar, ya, setuju saya. Makin pintar. Karena begini, contoh nih, Mas Bakti bikin buku Super Scalper. Itu mengedukasi masyarakat, sangat bagus sekali. Tapi jangan lupa, market maker juga akan merubah pola permainan. Makanya saya bilang kan, di dalam scalping ini tidak ada pola baku. Market bukan scalping ya, saya ngomong market pada keseluruhan ya, termasuk blue chip, nggak ada pola baku. Tapi yang ada adalah dinamis. Marketnya dinamis. Market terus berubah, ya, terus berjalan sesuai dengan market maker mau kemana, dia seperti apa. Karena apa? Ya ini, semakin banyak yang orang yang mengerti, semakin yang pintar, market maker lebih pintar lagi, karena mereka jam terbang lebih tinggi dari kita, dan mereka jangan lupa mereka yang menggerakkan harga saham tersebut, ya kan? Kalau contoh, makanya begini, kenapa dulu arah Hunters relatif berhasil, akhir-akhir ini gagal, karena market makernya udah ngerti, orang pada ngantri di arah. Kalau orang pada ngantri di arah, mereka nggak perlu ngarahin lagi dong, guyur aja mereka bisa jualan, karena apa? Yang ngantri banyak. Logikanya seperti itu aja, ya kan? Kenapa arah antri banyak yang gagal sekarang? Karena orang yang antri di arah banyak, gitu loh. Ini salah satu dilematisnya, gitu loh. Karena banyak yang antri di arah. Kalau ngantri di arah, misalnya contoh nih, saya nih saya punya 200.000 lot nih saham A, ya saya beli dari 70 misal seperti itu, arahnya 75. Ada yang ngantri nih, saya pasang bid nih, contoh nih, saya market maker nih. Saya pasang bid di arah 300.000 lot. Kemudian pada ngantri kan, saya kan ngerti bid saya berapa. Kok ternyata udah ada 150.000 lot nih. Saya punya 200.000 lot. Daripada saya nahan dengan resiko besok, nggak bisa jualan, saya jual sekarang aja. Ya kan?
Saya udah jual Ya. 150.000 lot kok. 50.000 lotnya saya BEP nggak apa-apa. Karena saya udah profit 150.000 lot. Makanya diguyur. Ini logikanya. Ya. Ya. Ini yang terjadi. Makanya saya bilang hal-hal seperti ini teman-teman harus terus belajar. Terus belajar, terus melatih, terus melihat market. Tidak pernah ada yang namanya market itu tidak pernah dinamis. Ya. Dari saya dulu belajar di tahun 2017 ya, zamannya Om Benny Cokro ya, itu market berubah terus dan setiap tahun saya harus belajar, saya harus mengupgrade diri saya, memperbarui cara scalping saya setiap kali gitu loh. Betul. Market di COVID-19, awal COVID-19 bulan Maret, April, Mei, Juli 2020 sama sekarang udah beda, udah nggak sama lagi marketnya. Iya benar. Ya kan? Scalpingnya juga udah nggak sama lagi. Nah, tips buat teman-teman, kalau teman-teman memang mau terus di dalam market, ini bukan terus scalping aja, tapi di dalam market teman-teman harus mengupgrade diri, ya, terus belajar dan terus melihat kemana ritme market. Kita tidak bisa memaksa market ikut kita, tapi kita yang harus ikut market. Ya. Marketnya mau kemana, market bermain apa, kita ikutin. Makanya saya bilang, kalau memang saham blue chip sudah ramai digerakin, ya kita ikutin saham blue chip. Kalau memang saham blue chip masih sepi, nggak ada momentum turun dan lain sebagainya, kita main saham gorengan nggak apa-apa. Tapi ketika sudah bagus lagi, BBRI dan kawan-kawan bagus lagi, ya kita masuk ke sana aja. Jangan sampai ketinggalan pestanya di sana. Karena apa? Karena menurut saya, ketika di mana ada market maker yang bekerja di sana, ya saya harus ada di sana. Kalau saya mau dapat profit. Kalau kita ada di satu saham yang nggak ada market makernya, kita mau ngapain? Kecuali kita mau jadi market maker di saham tersebut kan. Nah, ini yang perlu dimengerti. Jadi teman-teman harus adaptif, ya saya bilang harus jadi trader yang adaptif, harus jadi trader yang benar-benar ngerti market mau kemana, maunya market apa. Jangan terfokus di satu metode aja. Metode yang kalian pakai sekarang belum tentu relevan untuk tahun depan. Betul. Contoh nih, saya sekarang punya metode ini, saya berhasil profit ya, konsisten di tahun ini. Belum tentu metode yang saya pakai sekarang bisa untuk tahun depan. Tapi yang harus terjadi adalah saya harus ngikutin tahun depan mau bagaimana. Kalau misalnya pakai metode saya yang tahun ini, ya saya terusin. Kalau metode saya nggak bisa kepake, oh kok ternyata kok saya pakai metode saya kok saya udah nggak cuan lagi nih, udah sering cut loss nih. Nah berarti teman-teman harus mengupgrade diri, ya, mengupgrade diri, mulai teman-teman mulai memperbaiki lagi, mulai belajar lagi. Makanya saya bilang belajar dalam market itu setiap kali, setiap saat, tidak pernah berhenti. Kalau kita berhenti belajar dalam market, kita akan berhenti mendapatkan profit. Itu tips dari saya dan penutup dari saya untuk hari ini. Mantap banget. Oke, kayaknya teman-teman juga udah catatannya penuh nih ya teman-temannya. Boleh nanti di-share aja di post, di tag kita, nanti kita repost teman-teman. Thank you banget Om Ben waktunya atas hari ini. Thank you Om. Nanti kapan-kapan kita live IG bareng lagi ya Om ya. Boleh. Sorry banget kalau ada pertanyaan yang belum kejawab teman-teman dan koneksi hari ini ya, sorry banget. Nanti kita akan ketemu lagi di live berikutnya. Nanti aku akan coba invite juga beberapa narasumber yang lain. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan cuan terus ya Om ya. Kita ketemu lagi next live Om. Oke. Dadah. Thank you semua, dadah.